Baik, terima kasih. Saya mulakan. Saya akan mulai ya, mohon nanti di mute semuanya dulu ya. Nanti setelah itu baru nanti kita bisa diskusi banyak ya. Oke, izin saya bisukan semua dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wa qala Allahu azza wa jalla aidan wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin muslimatin. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukurulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadzal masa nastati wa nastamir dirasatana yakni fi nadhariyatut tanmiyatu al-muqarrar li tarbiyah al-islamiyah. Aqulu lakum jazakumullahu khairan ala qudurikum wa insyaallah hadihi yakni khissah as-saniyah wa insyaallah ta'ala sana bahas wa mungkin hunaka al-munaqasah yakni baini wa bainakum yata'allaq bi maudu'ina khasatan yakni fi nadhariyatut tanmiyatut tarbiyah al-islamiyah. Ana sa'idun jiddan hadzal yaum wa limadza li anna yakni sana bahas ba'du dinina khasatan yakni kaifa nadhariyah wa tatbiq yakni fi muqarrar tarbiyah al-islamiyah. The first, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world, and peace and praise and salam to be constant to the true idol, to the last messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his family, to his friend, also to all followers until to the dawn day. Okay, brother and sister, ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. This is the second session for us in our subject, yeah. And this evening, the development of Islamic education curriculum. And extremely, I'm happy because today we not only talk about the maybe lecturing, yeah. But today we will discuss, maybe I will explain about the curriculum specifically in Islamic education. Sorry ada sedikit gangguan sedikit. Terima kasih. Hatur nuhun kangge sadayana nu sumping dina rohangan ya. Hatur nuhun kangge pangersa Ustaz Saiful Anwar, Ustaz Ilham Anwar Wahid, Ustaz Badri, Ustaz Dana Iskandar, Ustazah Siti Nurjana, wa aidan ila Ustaz Ustaz Ali Muktim wa Alakhi dan Iskandar Nam. Kam sitata asatilah Masya Allah ya. Terima kasih untuk semuanya, seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor ya. Ini adalah pertemuan yang kedua di mata kuliah ya, teori pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, berarti ya pertama saya mohon maaf alakum minkum limada indi yani muskilah ya ta'allaq bi syashati my laptop ya.
maybe was broken will be service maybe insyaallah taala ya. Pertama mohon maaf karena mungkin saya menggunakan handphone ya, karena tadi laptop saya tadi pas ada acara pembukaan KKM kemudian di on terus ya sampai hampir 3 jam tadi itu mungkin baterainya habis, kemudian pas bawa pulang juga ditutup langsung hujan, akhirnya nggak bisa booting nih ya. Oke, tapi nggak ada musilah. Limadza li anna al ilmu laisa yakni fi sutur, walakin al ilmu aina makanul ilm, yakni fi sudur. Sahih, masya Allah, Ustaz Saiful Anwar. Barakallahu fiik ya. Jadi ilmu itu sebenarnya bukan hanya berada pada kertas, lembaran, pada laptop dan sebagainya, tapi lebih penting ilmu itu adalah ya fisudur ya, dalam ingatan, dalam pemahaman, dalam juga pikiran kita. Ya, yang paling penting nanti juga jelas saja ya. Jadi al amal ba'dal ilm wal qaul ya. Jadi amal nih kalau kata para ustadz ini ya. Jadi amal setelah ilmu dan juga setelah berkata. Nah, baik ya. Ini adalah pertemuan kedua, kita bicara tentang teori, kemudian kurikulum, kemudian pendidikan agama Islam ya. Karena ini adalah level master. Master itu kalau di KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, itu berada di level yang ke-8 ya. Jadi level yang ke-8 ini berarti ya mahasiswa itu bukan hanya mendeskripsikan, bukan hanya menarasikan, tetapi juga how to develop the theories ya, bagaimana mengembangkan dari teori-teori yang ada terkait dengan our subject today, yaitu teori pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, kita akan pertama bicara tentang teori dulu ya, dari sisi epistemologi Islam, nah, atau yang disebut dengan ilmu epistemologi. Ada yang sudah pernah dengar istilah epistemologi? Silakan Ustaz Saiful Anwar. Belum paham, Pak. Belum ya? Oke, nggak apa-apa ya. Yang lain nanti kalau, jadi saya senang itu bertanya nih ya. Jadi saya nanya ke Ustaz Badri, pernah dengar istilah epistemologi? Itu Iya, silakan. sama dengan teori ya. Iya, betul, mirip ya. Mirip dengan Oke, teori. Jadi teori itu sesuatu yang memang sesuatu yang memang dibicarakan sepertinya, tapi tidak bisa dibuktikan secara fakta. Gitu, itu baru teori namanya kan itu. Masya Allah, luar Nah, biasa. gitu. Jadi Mungkin itu dulu masih ya. abstrak gitu ya, masih Iya, abstrak iya, ya, masih benar. angan-angan. Jadi belum Oke, faktanya, belum bisa iya, bisa tidak gitu. iya, oke, baik. Satu lagi nih, Ustaz Ilham Anwar nih, coba pernah dengar istilah epistemologi? Belum, Pak. Belum ya, oke. Ya, Jadi belum. epistemologi ya, nanti kita akan nyambung dengan teori ya. Epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, ada epistem ya, episteme lah gitu ya, epistem dan logos. Nah, kalau logos tahu ya, logos itu artinya apa? Logos itu dia masuk ke dalam istilah antropologi, sosiologi, biologi, ya. Logos, logi, logos. Logos itu artinya ilmu, ya. Kemudian epistem itu artinya ilmu juga. Jadi ilmu tentang ilmu. Maksudnya adalah teori tentang ilmu pengetahuan, ya. Jadi epistemologi itu adalah disiplin ilmu yang mengkaji, yang mempelajari tentang ya sumber ilmu pengetahuan, kemudian cara memperoleh ilmu pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah ukuran kebenaran dari sebuah ilmu pengetahuan. Ya, nah itu namanya epistemologi. Jadi kalau lebih simpelnya adalah teori tentang ilmu pengetahuan.
ya, teori tentang ilmu pengetahuan. Walaupun kita udah ngomongin teori juga nih, ya, dalam teori ilmu pengetahuan nanti ada beberapa level, minimal itu ada 3 level, ya. Level yang paling rendah itu adalah kalau in English itu adalah knowledge, ya. So we know different between knowledge and science. Nah, ana asal ila Ustadz Man ya, Ustadz Ali Muktim. Ma huwal farq bainal ma'rifah wal ilm. Jadi tadi bicara tentang epistemologi itu salah satu dibahas itu tentang perbedaan antara pengetahuan dengan ilmu. Nah, sebelum kita ke teori, siapa nih yang mau saya tanya dulu nih? Ustadz Dana Iskandar atau Bu Teh Siti Nurjana boleh jawab, ya, atau Ustadz Ali Muktim boleh jawab juga. Apa nih beda antara pengetahuan dengan ilmu? Nah, di Indonesia menjadi ilmu pengetahuan. Ya, Ustadz Saiful Ahmad boleh jawab juga boleh lah ya. Kalau yang lain mungkin masih belum ini ya. Bedanya apa sih antara pengetahuan dengan ilmu? What difference between knowledge and science? Please answer. Kalau pengetahuan lebih ke teori-teori, Pak, mungkin ya di situ. Kalau ilmu pengetahuan lebih ke penemuan gitu, penemuan dari ilmu itu sendiri gitu. Asal usul bagaimana gitu. Jadi mengetahui asal usul dari ilmu pengetahuan ilmu tersebut gitu. Kalau pengetahuan Berarti kan hanya bedanya di mana nih bedanya? Bedanya di mana antara ya, ilmu dengan pengetahuan? kalau ilmu itu lebih ke bacaan, Pak. Kalau ilmu itu lebih ke baca-bacaan, referensi. Kalau Pengetahuan? ilmu pengetahuan lebih ke hasil penelitian, tindakan gitu. Oke, tindakannya. Mungkin itu, Nah, ya Pak. karena memang agak sedikit rancu. Kenapa? Karena di dalam bahasa Indonesia itu tadi menggunakan istilah ilmu pengetahuan. Ya, padahal kalau di bahasa Inggris misalnya tadi ada knowledge ya, knowledge tulisannya, knowledge dan science ya, science ya. Jadi beda tuh antara knowledge dengan science ya. Atau mungkin fil lughatil arabiyyah atau mungkin dalam bahasa Arab itu namanya ma'rifah, ya, jamaknya adalah ma'arif, ya, dengan al-ilmu. Nanti definisi Ya, ilmu itu berbeda. Nah, tadi kalau untuk membedakan antara pengetahuan dengan ilmu, berarti yang lebih tinggi mana? Antara ilmu atau pengetahuan? pengetahuan, Pak. Kenapa? Tadi dulu. Nggak apa-apa. Justru namanya juga kita belajar, kita kan diskusi. Nanti yang lain juga boleh nih, ada Ustaz Jamaluddin juga nih. Ilmu, Pak, ilmu, Pak. Karena Ilmu kan ya. didapatkan dari hasil kita melakukan suatu observasi atau penelitian, sedangkan pengetahuan itu didapat dari referensi-referensi atau bacaan-bacaan, mungkin itu, Pak. Oke. Ya, terima kasih ya. Ustaz Saiful Amar sudah lumayan lah, 85 lah saya kasih nilai ya. Ada Ustaz Jamaluddin nih yang kita biar diskusinya biar menyenangkan nih ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah perbedaan antara pengetahuan dengan ilmu ya. Sebelum saya simpulkan nih, silakan Ustaz Jamaluddin, apa bedanya nih pengetahuan dengan ilmu? Nah, kalau umpamanya nanti ya silakan. Nah, nanti Apa kita Ustaz? boleh bandingkan ya. Apa Oke. Ustaz? Nah, Jamal baru gabung. ya nggak apa-apa. Ya, sesuai pengetahuan saja ya. Ya. Apa Apa bedanya yang nih antara ilmu dengan pengetahuan? kalau Tugas, kalau pengetahuan itu yang kita ambil dari mana saja, seperti dari bacaan, seperti dari tulisan, jurnal-jurnal dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kalau ilmu pengetahuan itu yang diperoleh dari
cara-cara yang ilmiah gitu, seperti melalui metode ilmiah dan lain-lain sebagainya. Seperti itu yang Jamal pahami, Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz Jamaluddin. Ya, betul sekali ya. Tadi Ustaz Saiful Anwar juga betul. Jadi pertama, sebelum kita bahas tentang teori, kita belajar dulu membedakan antara pengetahuan dengan ilmu ya. Pengetahuan itu adalah informasi ya dalam bentuk data. Data itu jamaknya, pluralnya itu adalah datum ya. Datum itu singularnya ya, mufrodnya, sementara untuk data itu adalah tadi pluralnya atau jamaknya. Jadi pengetahuan adalah informasi berupa data yang dicerna oleh panca indera yang kebenarannya itu belum tentu benar ya, belum tentu bisa dipertanggungjawabkan sebelum adanya uji kebenaran ya. Tadi bisa dengan menggunakan metode penelitian. Sedangkan ilmu ya, ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah teruji ya secara ilmiah. Nah, nanti dalam perkembangannya saya menyebutnya itu 3. Ya, jadi ilmu adalah pengetahuan yang telah terbukti secara ilmiah, kemudian alamiah, dan ilahiyah. Nah, ya, sehingga kemudian proses dari pengetahuan menjadi ilmu itu melalui atau melewati beberapa tahapan. Ya, jadi tadi pengetahuan itu adalah informasi yang diperoleh panca indera, ya, oleh mata kita, oleh telinga kita, ya, oleh indera peraba kita, indera penciuman kita. Nah, itu adalah pengetahuan. Apakah pengetahuan itu benar? Ya harus dibuktikan. Nah, saya mau tanya ke Ustadz Ilham Anwar nih, ya. Mau tanya nggak nih, ya? Kalau saya ngajar tuh sering saya tanya nih, tapi jangan sampai, aduh, ditanya-tanya nanti nggak masuk lagi nih, jadi nggak bisa jawab nih, nggak apa-apa. Kalau jawabannya salah atau mungkin kurang tepat atau mungkin kurang sesuai, nggak apa-apa. Namanya juga kita belajar gitu ya. Kalau sudah belajar sudah bisa ya sudah, tinggal kita diskusi ke level yang lebih tinggi ya. Oke, sebelum tadi bicara tentang tadi saya mau tanya, atau nanti boleh buka kamera, bukan kameranya, mic-nya ya, kalau yang mau jawab gitu boleh langsung saja ya. Jadi gini, tadi ilmu adalah pengetahuan yang sudah terbukti secara ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Nanti kita akan bicara tentang 3 karakter dari ilmiah, alamiah, dan ilahiyah ini ya. Nah, ketika pengetahuan itu kemudian dibuktikan kesahihannya ya, kevalidannya atau validitasnya atau kebenarannya, itu dia menjadi satu istilah namanya itu aksioma atau preposisi. Ya. Jadi aksioma atau preposisi. Ya, mungkin nanti bahasa kalau di kuantitas itu namanya hipotesis gitu ya. Nah, oke, jadi pengetahuan yang kemudian dari pengetahuan itu dia naik satu level menjadi aksioma atau preposisi. Nah, preposisi ini kemudian dibuktikan lagi ya menjadi sebuah teori. Teori tempatnya di sini nih, teori ya levelnya itu. Nah, ketika teori itu terus diuji dan terbukti benar gitu ya, maka itulah mencapai atau pada level ilmu. Jadi minimal ada 3 lah kita ini kan ya, 4. Yang pertama adalah level paling rendah itu adalah pengetahuan ya, berupa informasi. Level yang di atasnya itu adalah aksioma atau preposisi ya, kemudian level yang di atasnya itu adalah teori ya, dan level yang terakhir yang tertinggi itu adalah ilmu atau sains. Oke, sebelum dilanjut tadi ada yang angkat tangan nih. Benar-benar bukan angkat tangan nyerah nih ya. Angkat tangan, ada yang mau nanya silahkan. Tadi angkat tangan atau tepuk tangan itu ya. Oke ya.
Mas Jamaluddin kayaknya nih mau nanya atau mau menjawab silahkan. Jadi kita lebih menarik nih sore-sore sambil ngopi, sambil bari ayah kesukaan ayah tahu goreng naon lah gitu. Silakan Mas Jamaluddin. Amin, amin. Mudah-mudahan ada ya. Aha. Eh, mungkin Jamal ingin bertanya, dokter ya, dari kata seperti tadi ilmu pengetahuan, terus ada ilmiah gitu ya, terus ada ini itu kan dari suku kata yang sama ya, misalkan ilmu ya dari alima juga ya pengetahuan ya ilmu juga gitu. Terus ada alamiah ilmiah juga ilmiah ya ilmu juga ininya dasar katanya gitu. Mungkin ada gak yang misalkan dijelaskan kenapa ilmu jadi ilmiah gitu katanya. Terus atau ada ilmu doang gitu atau ada lainnya gitu. Mungkin kenapa kalau ilmiah itu lebih apa gitu gitu ininya gitu penjelasannya padahal kata suku katanya dari alima-alima juga gitu. Mungkin kalau ada bisa dijelaskan kenapa bisa jadi dari ilmu ke ilmiah atau dari ilmu ke ilmu saja gitu. Padahal satu suku kata yang sama gitu, dokter. Mungkin itu yang ingin Jamal tanyakan. Terima kasih, Pak Dokter. Ya, terima kasih Ustaz Jamaluddin ya. Jadi kenapa kemudian muncul istilah ilmu pengetahuan ya. Jadi memang ada banyak hal dalam perkembangan bahasa itu kadang menjadi bahasa majemuk tadi. Salah satunya itu adalah ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan gitu. Padahal ya sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris ya science saja gitu ya. Ya nanti ada tadi satu lagi knowledge. Kemudian dalam bahasa Arab itu ya al-ilmu. Makanya ada al-ilmu qoblal qaul wal amal ya. Atau mungkin kalau Imam Syafi'i mengatakan, beliau mengatakan bahwasanya al-ilmu ma fihi hadasana. Jadi itu ilmu gitu ya. Sementara ma'rifah atau ma'arif itu adalah memang pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya biasanya itu belum ya terkonfirmasi, belum terverifikasi, belum dibuktikan ya. Nah, tadi ada istilah ilmiah ya. Ada istilah ilmiah ini juga perlu dijelaskan kembali. Kenapa? Karena yang namanya ilmiah ini kadang multi tafsir, multi pemahaman. Misalnya ada kajian ilmiah, ada artikel ilmiah, ya. Kemudian juga ada misalnya itu buku ilmiah gitu ya, ada diskusi ilmiah. Definisi ilmiah itu apa? Nah, kalau ilmiah secara bahasa dalam bahasa Indonesia itu adalah ya jelas dia adalah dari bahasa Arab. Namanya itu ilmiah berarti sesuatu yang disandarkan, yang dinisbatkan ya yang berdasar kepada ilmu. Nah, muncul pertanyaan lagi, ilmu itu apa? Ya, atau mungkin nanti masuk yang ketiga, nanti saya akan bahas sebenarnya standar keilmuan itu, standar benarnya ilmu itu bagaimana. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kemudian ya karena di Indonesia ini sudah menjadi kata baku ilmu pengetahuan, sehingga sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan itu adalah ilmu. Sementara pengetahuan itu adalah ya informasi atau mungkin boleh mengatakan pemahaman yang belum tentu terbukti kebenarannya. Saya mau tanya ke siapa tuh ya? Ada Ibu Juliantika juga nih atau Ustaz Badri nih, saya mau tanya ya, nggak apa-apa ya, biar kita ngobrol nih. Ustaz Badri, kalau saya mau tanya, misalnya langit itu warnanya apa ya? Untuk berdasarkan pengetahuan gitu, ilmunya, di sini kan baru teori ini gitu, mengenai tentang langit itu teori. Ada yang menyatakan bahwa langit terlihat biru itu karena bayangan dari air laut yang mengakibatkan biru. Nah, itu kan. Ada juga yang mengatakan bahwa langit itu memang sebetulnya tidak ada gitu. Cuma kosong. Kosong aja, jadi bayangan dari tingkatan-tingkatan ozon yang memang berlapis-lapis ke atas gitu. Sehingga pandangan mata kita terakhirnya ke arah sana
akhirnya terlihatlah warna kebiru-biruan dari pantulan cahaya air laut gitu. Itu menurut salah satu teori. Makanya dalam teori ini kan kadangkala bisa benar, kadangkala juga bisa tidak benar. Nah, karena itu teori. Nah, tidak bisa dipastikan secara ilmiah atau tidak bisa dibuktikan secara alamiah gitu kan. Walaupun kalau lihat dari salah satu pelajaran di IPA gitu ya, bahwa langit itu sepertinya seperti bebatuan, seperti halnya alam dunia ini, cuma yang terlihat oleh kita biru itu karena bayangan dari pantulan cahaya dunia yang ada di bawah ini, baik perkebunan atau dan lain sebagainya atau lautan gitu. Jadi biru akhirnya terlihatnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan tidak Oke, puas dan tangannya. Biar yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. iya betul. Ya betul, terima kasih Ustaz Badri ya. Tadi menarik nih, jadi salah satu teori, sebenarnya tadi lebih tepatnya itu ya, kalau kebenaran kemudian dia sudah terbukti secara ilmiah, secara terverifikasi itu namanya teori. Ya, jadi semua teori ya mestinya dia itu sudah benar, kecuali nanti ada teori yang baru. Sementara yang belum benar itu adalah pengetahuan, kemudian tadi preposisi, kemudian aksioma atau hipotesis. Nah, gitu ya. Jadi levelnya paling bawah itu pengetahuan, yang di atasnya ada 3 istilah, aksioma, preposisi, dan hipotesis. Tadi kalau dia belum benar, dia belum sampai ke teori. Ya, belum sampai ke teori. Bahasa umumnya mereka menyebutnya dengan istilah konsep. Nah, konsep ya. Jadi konsep belum sampai ke teori. Kenapa? Karena teori itu adalah pengetahuan yang sudah terbukti kebenarannya. Tadi misalnya, ternyata langit itu warnanya bukan biru, ya. Walaupun terlihat oleh mata kita itu biru, ya, maka kemudian muncul aksioma, ya, hipotesis baru bahwasanya warna langit biru itu karena air laut biru, gitu kan ya. Tapi pertanyaannya lagi, apakah air laut itu biru? Ya, kenapa ada samudra biru, laut biru gitu ya? Padahal langit laut itu juga sama, laut itu dari kejauhan itu warnanya biru. Tapi kalau kita dekati lautan itu, kemudian airnya kita ambil, tidak ada tuh warna birunya. Yang ada adalah bening. Sehingga kemudian ya ketika ditanya tentang teori langit atau lautan itu biru, itu sebenarnya lebih kepada memang sifatnya itu adalah nanti kaitannya dengan teori-teori fisika yang bisa menjawab ya. Salah satunya adalah teori fisika itu adalah keterbatasan dari panca indera khususnya mata manusia ya, indera penglihatan manusia, sehingga ketika dia melihat jauh gitu ya, itu dia kemudian akan memunculkan warna biru. Nah, itu satu teori yang dilakukan oleh beberapa istilahnya itu beberapa fisikawan lah ya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, balik lagi ke tadi ya. Balik lagi ke tadi berarti ya kan tadi kita bicara tentang teori ya, berarti teori itu sebenarnya adalah pengetahuan yang sudah terbukti secara ilmiah. Tadi saya ingin bicara tentang ada 3 istilah ya. Yang pertama itu adalah ilmiah, yang kedua itu adalah alamiah, dan yang ketiga itu adalah ilahiyah. Ya, kenapa ini penting? Ya, karena kita perlu memahami tentang perkembangan dari ilmu pengetahuan. Kita mulai dari yang pertama dalam ruang lingkup atau dalam pembahasan epistemologi, yaitu sumber dari ilmu. Ya, karena orang Indonesia jadi sumber ilmu pengetahuan. Siapa yang mau ditanya nih, apa saja sih sumber dari ilmu pengetahuan? Kayaknya Ustaz Munawar nih, boleh nih. Sumber ilmu pengetahuan itu apa? Ya, atau seperti apa sumber ilmu pengetahuan? Silakan. Apa nih sumber ilmu pengetahuan? Saya baru masuk Pak Dokter.
Mohon maaf Ya, saya belum masuk silakan. nih. Langsung sajalah kita ya. Bagaimana Apalagi yang Pak? masih muda nih. Jadi sumber ilmu pengetahuan itu apa? Oh, sumber ilmu pengetahuan berarti ketika Ya, silakan. sepemahaman saya Pak Dokter ya terkait sumber Suaranya ilmu. nggak kedengeran ya? Suaranya ya Pak ya? Ya, silakan. Suaranya mana nih? Kedengeran nggak Pak? Kedengeran, kedengeran. Kedengeran, Oke, kedengeran. Jelas siap. kok, jelas. Di Tuh, sini mah jelas. jangan-jangan apa HP saya nggak ada suaranya nih. Iya. Ustaz Badri, boleh tes suaranya? Ada. Tes, tes. Ada, Oke. kedengeran, ada. Kayaknya Ada. di saya ini malah suaranya nggak ada ini. Sumber ilmu Ada masalah nih. pengetahuan. Apa sih sumber ilmu pengetahuan itu? Sebentar. Kayaknya di Ustaz Saiful Anwar, coba tes suaranya. Oke, Pak. Tentang apa Pak nih? Iya, mana suaranya? Ilmu Nggak kedengeran ya? tes, tes. Ada, Ini Pak Dokter, baru ada nyimak, suaranya. Ustaz Jamaluddin, coba tes Tes, suaranya. tes. Tes, tes. Ada ini. pengetahuan eh, Ntar dulu. lebih Kedengeran Kayaknya nggak? Pak Dokter. informasi yang kan apa Tes. Coba ya suaranya. Pak, kedengeran? Oke, kedengeran Ya. sekarang. Saya pakai ini aja Oke. lah. Lanjut, Pak Munawar. Siap. Silakan, Ustaz Munawar. Apa nih sumber ilmu pengetahuan? Silakan. Sumber ilmu pengetahuan berarti yang bisa dari dari buku juga ya Pak. Sumber ilmu Bukan. pengetahuan. Kalau buku itu dia media. Gimana Pak? Media. Buku itu media. Oh, maksudnya sumber dari pemateri juga bisa kali ya Pak? Pemateri juga dia hanya menyampaikan ilmunya. Jadi sumber ilmu pengetahuan, sumber kebenaran, ya, gitu. Jadi kita bisa juga dari sebelum ke sumbernya, cara dulu nih. Coba kita boleh jawab satu-satu. Cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu seperti apa? Silahkan. Kita dari Pak Saiful Anwar dulu boleh nih. Pak Saiful Anwar, bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan? Silahkan memperoleh ilmu lah. Cara memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu aja deh, nggak usah Untuk pengetahuan. mungkin bisa dilakukan dengan cara penelitian Pak. Model tadi kan langit itu biru tapi kadang kenyataannya tidak atau laut itu biru tapi kenyataannya air tidak, itu kan perlu dibuktikan dengan sebuah penelitian. Kalau laut itu biru gitu kan. Nah, itu mungkin Kalau disebut penelitiannya dengan pakai apa nih? ilmu pengetahuan Penelitiannya pakai ya. apa? Menelitinya itu pakai apa? Penelitian dengan mungkin dengan metode pembiasan cahaya. Nah, dengan pembiasan cahaya yang Kalau kemudian pembiasan bisa cahaya itu dengan dia pembiasan teori. itu, Kalau pembiasan cahaya itu ya, teori, bukan cara. teori. Gitu. Teori, teorinya. Jadi bagaimana cara memperoleh ilmu? Cara memperoleh ilmu itu bagaimana? Caranya. Nanti kalau udah tahu caranya, baru tahu sumbernya. Caranya. Cara memperoleh ilmu ya dengan banyak membaca Pak, dengan membaca referensi-referensi para ilmuwan yang sudah melakukan observasi, mungkin itu caranya, salah satunya. Oke, jadi sebenarnya kita itu anggap kita itu adalah ilmuwan,
gitu ya. Jadi jangan anggap sebagai orang awam gitu ya, tapi ilmuwan. Bagaimana cara ilmuwan mendapatkan kebenaran ilmu? Nah, tadi sudah disebutkan yang salah satunya itu adalah melalui observasi. Observasi dengan apa? Observasinya pakai apa? Apa ya? Cara metode Ke Ustaz ilmiah, Pak. Jamaluddin atau ke siapa nih? Silakan. Ini deh, Ya. mau nambahin aja ya Pak Epul ya. Boleh, boleh. Kalau menurut pendapat saya, sumber ilmu itu adalah bersumber pada pikiran dan pola pikir seseorang, lalu diimplementasikan atau dilaksanakan menjadi suatu penelitian. Menimbulkan jadi suatu ilmu nanti yang didapat. Kalau menurut pendapat saya seperti itu, Pak Dokter. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak Badri ini ya. Tapi ingat tadi pola pikir itu adalah style, gaya. Berarti bukan sumber. Kemudian pikiran itu dia juga adalah sesuatu yang sifatnya itu abstrak. Alat untuk mikir apa? Nah, otak itu dia sama dengan otak itu adalah rasio atau logika. Logika itu ilmu, rasio, ya. Rasio sehingga muncul nanti adalah istilah rasional. Oke, kita menemukan salah satu dari sumber ilmu pengetahuan itu adalah rasio. Caranya berarti dengan berpikir. Satu tuh, kita ke Ustaz Jamaluddin udah dapat satu tuh ya. Jadi ketika ditanya bagaimana cara untuk memperoleh kebenaran ilmu, maka dengan berpikir. Ya, berpikirnya dengan apa? Dengan ya tadi bahasa itu otak dengan rasio, betul ya. Tapi apakah kebenaran ilmu hanya dengan pikiran? Tidak juga. Ada dua lagi. Silakan Ustaz Jamaluddin. Pertanyaannya gimana kalau ini? Jadi bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan dan sumbernya dari mana? Kita itu ilmuwan, jadi bukan belajar ya belajar. Tapi belajar itu kan dari orang yang belajar lagi. Mereka dapatnya dari mana? Iya, mungkin ya kalau yang Jamal tangkap di sini sumber ilmu itu ini ya, maksudnya udah ada gitu, misalkan udah tersedia, misalkan dari Allah udah menciptakan ini sebagai alam, sebagai sumber yang harus harus kita pelajari ininya gitu, sehingga sumbernya emang udah ada dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Terus tadi juga telah disinggungkan secara alamiah dan ilahiyah gitu. Jadi kalau alamiah mungkin udah ini Allah dengan ininya dengan ini nggak bisa ya? Dengan Oke, lanjut. apa tadi dalil akli dan nakli lah gitu. Mungkin dari situ yang kalau yang Jamal tangkap ininya sumbernya, Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Jamal ya. Jadi sebenarnya sudah benar lah ya. 80 lah ya, 80 dari 100. Artinya apa? Jadi begini ya, saya ini kan. Jadi ilmu gitu ya, ilmu itu diperoleh melalui ya, kalau yang sifatnya itu ilmiah ya, itu melalui apa? Melalui dia menggunakan istilahnya itu observasi ya, melalui sifatnya itu observasi dan didukung oleh yang namanya itu kebenaran mutlak, yaitu dengan angka. Nah, itu kebenaran ilmiah. Sementara kebenaran yang sifatnya itu alamiah, itu adalah kebenaran yang memang apa adanya tanpa adanya rekayasa. Gitu ya. Nah, itu adalah alamiah. Sementara nanti kebenaran sifatnya ilahiyah, itu adalah kebenaran yang didasarkan kepada agama, sumbernya berarti adalah wahyu. Ya. Jadi ketika ditanya apa sumber ilmu? Sumber ilmu pertama kalau kita muslim ya jelas pertama adalah wahyu. Paham ya wahyu ya? Wahyu ya. Wahyu itu ya Al-Qur'an, hadis ya, wahyu.
Yang kedua, sumber ilmu itu adalah rasio. Rasio ya, tadi kalau ngomong pikiran boleh lah ya. Yang ketiga, sumber ilmu itu adalah tadi betul tadi Ustaz Jamaluddin, yaitu alam semesta. Ya, alam semesta artinya itu kebenaran hasil dari observasi yang memang membuktikan itu adalah benar. Caranya berarti melalui tiga ini ya, sumbernya kita tahu ada tiga, tapi kadang biasa ada satu lagi nih, walaupun nanti masuknya ke dalam yang ilahiyah. Ya, nah dalam pengetahuan ilahiyah dalam Islam kita tuh mengenal ada tiga lagi istilah ya. Yang pertama adalah metode atau cara bayani. Boleh cari nih di internet ya. Pertama adalah metode bayani. Yang kedua adalah metode burhani, yang ketiga adalah metode irfani. Nanti ada yang keempat itu tajribi dan juga isyari. Ada yang udah pernah dengar tentang irfani, kemudian burhani, kemudian isyari, kemudian tajribi. Itu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, sebelum ada yang bertanya, jadi kita dihadapkan kepada dua peradaban besar. Yang pertama adalah peradaban Islam, ya, yang meyakini bahwasanya sumber kebenaran ilmu itu adalah wahyu. Di sisi lain ada peradaban Barat, ya, dan non-Islam yang mereka mengatakan kebenaran ilmu atau ilmu itu diperoleh hanya melalui pertama itu adalah rasio, ya, akal gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah sifatnya itu observasi, ya, atau lebih tepatnya panca indera. Tapi ya karena kita Muslim, jelas kebenaran ilahiyah itu juga menjadi sebuah fakta. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, apakah kebenaran ini kemudian bisa saling berkaitan atau saling bertentangan? Ya, misalnya alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Percaya nggak sebenarnya kebenaran dari sab'as samawat, ya, 7 langit, ya, 7 lapis langit, kemudian nanti ada wa mislahu 7 lapis bumi, itu seperti apa? Itu nanti kaitannya dengan kebenaran yang sifatnya itu ilahiyah adalah kebenaran yang didasarkan kepada wahyu, ya. Ada banyak sampai hari ini, ya, Barat atau di luar Islam itu mereka yang nggak bisa meyakini wahyu itu sebagai sebuah sumber kebenaran. Misalnya nih, kalau dalam ilmu kesehatan itu adalah habatus sauda, itu adalah ada likulli dawa, gitu ya. Habatus sauda itu adalah obat untuk segala penyakit. Nah, gimana nih istilahnya itu tadi apa? Cernaan panca indera atau observasi, ya, yang benar kira-kira memang seperti itu atau mungkin ada tafsirnya. Oke, sebelum dilanjut ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, Pak Dokter bertanya sebentar ya. Ya, silahkan. Terkait Isra Mi'raj. Kan itu dalilnya dalil nakli ya. Ya, betul. Itu dalil nakli ya. Ya. Nah kan kita kita menjelaskan nih pada murid misalkan peristiwa Isra Mi'raj. Kalau hanya dalil nakli saja kan ada yang paham atau tidak ya, atau misalkan ada anak yang kritis. Nah, ini menjelaskannya supaya rasional seperti apa menurut Pak Dokter gitu, supaya anak itu paham lah. Oke, itu ya pertanyaannya ya. Jadi kan banyak juga nih pembahasan tentang
rasionalisasi dari Isra Mi'raj ya. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Akhir ayat. Berarti pertanyaannya, apakah kebenaran dari Isra Mi'raj itu bisa diterima oleh rasio, ya, oleh akal manusia? Nah, di sini tentu saja ya kita harus membahas tentang tadi sumber ilmu atau sifat ilmu, ya, pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan atau kebenaran, ya. Jadi sifat dari kebenaran ilmu, ya, ini dalam paradigma, dalam perspektifnya siapa nih, ya? Kalau ilmiah, ya, jadi kita jangan juga terjebak dengan kata-kata ilmiah. Kenapa? Karena kalau dalam teori tadi epistemologi, yang namanya ilmiah itu paradigmanya adalah positivisme. Positivisme itu adalah kebenaran yang selalu diukur dengan numbers, dengan angka, dengan jumlah, dengan apa? Ya angka lah gitu ya. Panas nih. Panas itu kalau mendidih berapa sih? 100 derajat misalnya. Gitu. Jadi 100, 200 itu apa? Sifatnya itu pasti gitu. Jadi ilmiah itu pasti. Sementara alamiah itu adalah hasil dari observasi. Ya, ilahiyah sumbernya itu adalah din atau agama. Nah, pertanyaannya, apakah Isra Mi'raj itu rasional? Maka jawabannya ada dua, ya. Yang pertama adalah bahwa dari kalangan modernis mereka akan mengatakan bahwasannya iya, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj sangat rasional. Kenapa? Karena peristiwa tadi mulai dari Isra-nya sendiri, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sekarang itu sudah logis, ya, dengan kecepatan misalnya pesawat supersonik itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sangat mungkin hanya hitungan jam, hanya hitungan menit gitu ya. Tapi kemudian ilmu pengetahuan atau ilmu belum sampai bisa membuktikan, ya, bahwasanya Mi'raj, ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha sana itu belum bisa dibuktikan. Bahkan kita belum bicara tentang ke Sidratil Muntaha, ya. Ketika definisi dari buruk misalnya, ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan naik buruk gitu ya. Ke Ustadz Munawar nih, kalau pernah dengar nggak buruk itu kayak gimana sih sebenarnya? Coba. Hewan seperti kalau di dalam ini ya surah atau kitab-kitab ya dijelaskan bahwa buruk itu seperti apa? Himar kali keledai gitu ya. Jadi ya semacam itulah kalau di kitab-kitab klasik gitu Pak. Iya betul. Ya kalau di kitab-kitab klasik itu buruk itu adalah hewan yang lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, dan kecepatannya itu sangat luar biasa gitu ya. Kecepatannya itu mungkin ya seperti angin ya, saifi gitu ya, seperti angin ya, atau mungkin seperti cahaya kecepatan, pokoknya cepat lah gitu. Tapi ketika kan dalam satu kisah itu ketika ada kabilahnya Quraisy itu lewat, kemudian ternyata memang melihat ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lewat dengan buruknya itu dengan kecepatan. Nah, apakah dia itu memang ini nanti posisinya? Jadi kita betul-betul harus memosisikan ada bagian-bagian agama yang sifatnya itu rasional, ya, ada kebenaran ilahiyah yang sifatnya rasional, tapi ada juga kebenaran dari ilahiyah itu yang sifatnya itu irasional, yang mungkin tidak masuk akal, ya, yang tidak masuk akal manusia. Misalnya nih, ini biasanya kajian orang-orang kalangan Mu'tazilah biasanya itu, Mu'tazilah tuh. Jadi gini, ini pulpen nih, ya, ini pulpen nih, ya, ini pulpen ya. Nah, mungkin nggak pulpen ini itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia tanpa melalui lubang yang ada, ya, mulut, hidung, telinga dan yang lainnya. Mungkin tidak? Mungkin.
Dari mana Mungkin tuh Ustaz Ali mungkinnya? Cara membuktikannya bagaimana? Mungkin itu dengan keajaiban, Pak Dokter. Oh, Dengan Masya Allah. keajaiban. Iya, iya. Kalau zaman dulu mah mujizat gitu. Kalau sekarang mah ya dengan apa namanya ilmu hikmat gitu, al-hikmat. Jadi percaya bahwa itu Allah menciptakan, udah ada di dalam itu gitu. Kalau ilmu sihir mah gitu tiba-tiba ada silet, ada beling kan itu kalau secara logika nggak mungkin orang makan beling gitu kan, makan silet, Iya, makan betul. ini. Menurut saya itu Dokter ya. Jadi mujizat gitu. Nah ya, sejenis mujizat gitu. Itu Ya, penjelasan betul. saya. Ya. Oke. Jadi kalau dia mukjizat, mukjizat itu kan hanya khusus kepada para nabi, ya. Tapi faktanya tadi itu ya ada ilmu santet, ada ilmu teluh, Iya, iya. ada Iya. tenung gitu. Dia bisa memasukkan tadi ada silet, ada paku gitu ya. Mungkin ada apa lagi tuh? Ya, paku, silet, mungkin ada pasir, semen sekalian jualan bangunan Iya, gitu iya, kali ya. iya, iya. Nah, tapi itu dia fakta gitu kan. Itu kan fakta gitu kan. Ada, iya. Ya, fakta ada gitu kan, sehingga kemudian ya memang kebenaran yang sifatnya ilahiyah itu bisa jadi memang tidak bisa masuk ke dalam ranah rasional. Iya. Seperti itu ya. Jadi makanya tadi kita nyebutnya dalam teori epistemologi, dalam teori ilmu pengetahuan itu kebenaran itu ya ada 3 kebenaran yang sifatnya itu ilmiah. Ilmiah itu sebenarnya ingat tadi, ilmiah itu adalah kebenaran yang didasarkan kepada ya angka yang bersumber dari pencernaan panca indera. Kemudian kebenaran yang sifatnya tadi rasional adalah oleh logika atau oleh rasio. Sementara ada kebenaran yang kemudian didasarkan kepada wahyu atau agama. Nah, itulah kemudian nanti kita yang sebutnya dengan istilahnya itu apa? Sumbernya. Oh, berarti kita menemukan sumber itu ada 3 ya dalam Islam. Kemudian metodenya tadi ada yang sifatnya itu ada bayani, ada burhani, ada irfani, ada tajribi, ada isyari. Ya, isyari misalnya kita ngaji ini sore-sore misalnya ya. Ketika di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu turun ayat An-Nasr, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya idza jaa nasrullahi wal fath. Saya mau tanya nih, isyarat dari surat An-Nasr itu apa sih sebenarnya? Ada yang pernah dengar? Silakan Ustaz. Siapa nih? Ustaz Munawar nih kayaknya nih. Silakan. Dulu Pak gantian. Isyaratnya apa tuh? Walaupun teks. Jadi kalau dalam bahasa ada sesuatu yang tersirat dari yang tersurat gitu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa nih? Isyaratnya apa sih dari ayat ini? Ya, silakan yang lain, Ustaz. Ada Ustaz Ali, ada Ustaz Jamaluddin, Ustaz Badri. Silakan Ustaz Dawar. Yang lain dulu Pak, tadi saya mendengarkan dulu nih. Oke. Juga boleh nih ya. Jadi isyarat dari surat ini itu apa gitu? Ya, surat ini itu apa? Nah, itu nanti akwal atau perkataan dari siapa? Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas ya, yang Allahumma faqihu fiddin wa 'allamahu ta'wil ay tafsir. Siapa nih yang mau jawab nih? Apa nih idza jaa nasrullahi wal fath? Silakan Ustaz Ali. Ya, dinyalakan dulu, unmute dulu. Di-unmute dulu. Iya baik, Sad. Jadi bahwa dari surat An-Nasr itu ya, bahwa Allah memberikan pertolongan kepada Nabi besar Muhammad SAW itu, Ustaz. Salah satunya itu. Itu yang tersurat. Yang itu tersurat, yang tersurat yang memang kelihatan. Idza jaa nasrullah ya. Maka ketika datang kepadamu, kepada engkau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nasrullah ya, dan wal fath, dan fath, peristiwa Fathu Makkah, pembukaan. Itu yang tersurat. Yang kita tanya itu adalah tersirat. Nah, nanti boleh tanya di ini nih, di ChatGPT. Dari kita belajar ChatGPT nih ya.
Iya. Coba tanya di ChatGPT semuanya ada tuh. Ustaz Jamaluddin, coba yang tersiratnya apa nih? Tersiratnya ya. Iya, yang tersirat yang bukan makna sebenarnya, bukan makna sebenarnya. Misalnya sama-sama. Ya, silakan Ustaz Jamaluddin. Silakan yang lain. Ya, Afwan, dokter kalau salah ya mungkin Nggak apa-apa. yang Jamal tangkap itu dari surat ini seperti perkataan sahabat yang salah satu sahabat salah namanya, yang ditanya bahwa apa makna dari surat ini ketika Allah sudah memberikan pertolongan dan kemenangan itu bahwa sudah sempurnalah agama ini gitu pada waktu itu. Jadi kalau sudah sempurna ya berarti mendekat udah dekatlah nabi itu akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang Jamaah tangkap dokter. Ya, Makasih. betul. Terima kasih Ustaz Jamaluddin. Betul sekali. Itu dari perkataan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah isyarat bahwa sudah dekatnya ajal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi ya nggak tersurat tuh, nggak ada, bahkan mungkin ini kok beda gitu ya. Nah itu ternyata ya banyak. Jadi itu namanya sifatnya itu isyari. Makanya ada miladunna ilma ya. Miladuna ilmu dari sisi kami, tapi jadinya dari ilmu laduni jadinya gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Nah itu adalah tadi yang sifatnya itu isyari ya. Nanti ada tajribi, tadi ada irfani, kemudian bayani. Bayani itu juga penting. Bayani itu adalah penjelasan dari wahyu ya. Kalau Quran berarti nanti ada ulumul Quran, kemudian nanti kalau hadis berarti ada ulumul hadis, nanti ada fikih, ada usul fikih, ada maqasid dan lain sebagainya. Oke, nah itu berarti kita sudah bicara tentang ilmu ya atau epistemologi, artinya teori tentang ilmu pengetahuan, di mana di dalamnya dibahas tentang sumber ilmu pengetahuan, kemudian cara memperoleh ilmu pengetahuan, kemudian yang ketiga tadi adalah standar atau ukuran kebenaran, ya, ukuran kebenaran dari sebuah ilmu. Nah, kita tadi sudah tahu level dari ilmu sampai ke pengetahuan, yaitu mulai dari ilmu, kemudian aksioma, hipotesis atau preposisi, kemudian preposisi atau hipotesis itu dibuktikan secara terus-menerus, ya itu menjadi sebuah teori. Teori itu dibuktikan secara terus-menerus, kemudian menjadi sebuah ilmu. Nah, sehingga kemudian ilmu adalah pengetahuan yang sudah terbukti secara ilmiah. Sedangkan konsep tadi atau aksioma itu belum tentu benar. Ya, bagaimana teori? Tadi saya ulang lagi ya. Teori adalah pengetahuan yang sudah terbukti kebenarannya. Bagaimana cara membuktikan kebenaran dari pengetahuan itu? Pertama dengan tadi panca indera. Kalau panca indera ranahnya itu adalah positivistik atau positivisme, nanti dengan metodenya kuantitatif. Masuk ke metode penelitian tuh ya, ada kuantitatif. Ingat, kuantitatif itu dia selalunya menggunakan statistik, selalunya menggunakan angka. Jadi kebenaran itu yang bisa diukur oleh angka, gitu ya. Pedas misalnya, ya, pedasnya cabai keriting itu ada ukurannya nggak sih? Oh ternyata ada, gitu ya. Kemudian juga sakitnya seseorang itu bisa ada standar ukurannya. Oh sakit itu begini, gitu ya. Jadi dia ada ukuran, itu adalah positivisme atau positivistik dengan kuantitatif. Sementara kalau tadi yang alamiah itu adalah kebenaran yang sifatnya itu subjektif, yang biasanya muncul dari konstruk sosial. Ya, misalnya nih, saya mau tanya ke Ustadz siapa nih ya, yang belum ditanya siapa ya? Saya belum ditanya siapa nih ya? Akhwatnya mau ditanya nggak nih? Ya, ada Bu Julian. Pak Ustadz Ahwat. Ya. Ibu jawab.
Pak Ibu Negara Tadakor. Mau ditanya nggak nih? Mungkin kalau ditanya suka malu-malu nih. Karena ini bicara tentang Ibu kebenaran itu Nurjana sifatnya atau itu. Ibu Nurjana? Belum. Ustaz Rizal mau ditanya nggak nih? Gitu ya. Atau kalau nggak ke Ustaz Jamaluddin dulu lah. Nanti berdua nih. Saya tanya ke Ustaz Jamaluddin sama ke Ustaz Saiful Anwar. Ustaz Jamaluddin sama Ustaz Saiful Anwar, kenapa pakai peci warna hitam? Oh, ada Ustaz Badri juga pakai peci hitam juga nih. Saya juga pakai peci hitam juga nih. Coba jawabannya apa? Kenapa Ustaz? Yang pakai peci hitam ada Ustaz Badri, ada Ustaz Jamaluddin, ada Ustaz Saiful Anwar. Kenapa pakai peci hitam? Kalau saya kenapa pakai peci hitam? Ya karena memang ini sebuah apa ya? Bukan keharusan sebenarnya, ini adat saja Pak, budaya bangsa Indonesia pada saat itu apa ya namanya, ciri khas budaya Indonesia, bukan sebagai apa namanya sebagai apa sih disebutnya ya intinya sebagai ciri khas Indonesia gitu, budaya sebagai ciri khas gitu ya. Oke, ciri khas dan budaya Indonesia. Kalau saya Jamaluddin. So, Jamal, kebetulan ini apa? Yang pertama ini tadi habis ngajar diniyah, jadinya lanjut ke sini, jadi masih pakai peci. Dan emang kebiasaan pakai peci itu ya warna hitam, karena kalau selain warna hitam kelihatannya nggak pantas gitu, karena udah biasa warna hitam gitu. Jadi pakai pecinya Jamal di sini mungkin ya karena setelah ngajar diniyah, jadi langsung ke sini. Tadi asar dulu langsung ke sini, jadi masih pakai peci dan belum dilepas mungkin gitu. Itu mungkin yang Gitu ya. Tapi kalau selain warna hitam nggak pantas gitu ya. Iya, nggak pantas gitu. Karena nggak pantasnya itu, tapi emang belum ada orang yang bilang kalau pas pakai peci warna putih nggak ada yang bilang nggak, kamu nggak pantas, nggak ada. Cuman kayak ketika ngaca kok kayak gini gitu ya. Kayak kita nggak pantas menurut sendiri gitu. Oke, terima kasih. Nah, itu sebenarnya tadi konstruk sosial yang muncul. Kalau Ustadz Badri gimana nih? Ada dasarnya nggak nih? Kalau menurut saya, kenapa seorang laki-laki di Indonesia, terutamanya yang Muslim, gitu, suka memakai kopiah peci hitam? Yang pertama mungkin karena dia belum pergi haji, gitu kan alasannya. Dan keduanya juga sebagai simbol kehormatan ketika orang yang baru datang ke Indonesia pun, walaupun bukan Muslim, seperti pelatih timnas kemarin dipakein kopiah. Iya, pakai peci hitam gitu. ya. Itu salah satu kehormatan atau tanda penghormatan terhadap orang yang baru datang juga gitu ya. Termasuk juga kalau bagi saya sih pakai kopiah hitam ini sebetulnya dibilang suka nggak suka. Cuma menandakan bahwa kita sebagai Muslim dan apabila diutamakannya kita mau ibadah gitu. Betul kata Pak Ustadz Jamal tadi bahwa kita ini pakai peci hitam itu memang tadi habis sholat aja gitu. Kalau sehari-hari kan kadang-kadang nggak pakai peci, kecuali mengajar di kelas gitu. Kalau di jalan nggak pakai peci, kita pakai helm. Nah, mungkin itu saja, mungkin jawaban saya hanya sebagai simbol saja, sebagai seorang Muslim membedakan dengan yang bukan Muslim gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang keduanya juga simbol keagungan mungkin ya, atau kehormatan, maka suka diberikan kepada orang tertentu yang sifatnya memiliki penghormatan atau penghargaan, sehingga dipakaikan peci itu tersendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi dari 3 jawaban itu sebenarnya kita bisa merangkum ya menjadi sebuah kebenaran yang sifatnya itu subjektif dan alamiah, yang dikonstruk atau dibangun dari budaya yang ada di masyarakat kita. Saya nggak mau lebih panjang tentang peci lah, tapi intinya itu adalah tadi banyak hal yang teridentifikasi, misalnya karena belum naik haji, makanya nggak mau pakai peci putih.
kemudian juga ini bentuk sebagai tadi budaya gitu, oke juga. Tapi itu kita close lah ya. Nanti ada beda pendapat. Sekarang begini, sekarang ganti, ini kan rata-rata sudah menikah nih, ya. Ini kan rata-rata sudah menikah ya. Ini kaitannya dengan misalnya nih, saya tanya ke yang senior tuh kayaknya Ustaz Saiful Anwar nih, Ustaz Saiful Anwar nih kayaknya nih. Misalnya begini, ketika laki-laki dengan perempuan ya kemudian menikah, awalnya mereka itu tidak punya harta sama sekali, gitu kan ya. Nah, kemudian ketika menikah, kemudian suaminya bekerja, kemudian istrinya itu di rumah, ngurus rumah tangga, ngurus dari istilahnya itu anak-anaknya. Pertanyaannya, misalnya ini jawaban nggak salah, nggak benar gitu ya. Menurut Ustaz Saiful Anwar nih, misalnya ternyata ketika menikah belum punya apa-apa gitu ya, kemudian ketika sudah menikah beli rumah, beli kendaraan dan sebagainya. Pertanyaannya, rumah atau kendaraan itu apakah milik sendiri atau milik berdua atau mungkin bagi-bagi, seperti apa nih Ustaz Saiful? Jujur biasa aja apa adanya gitu. Yang dirasakan sendiri nih. Begini Pak, pendapat saya nih, kalau masalah kan kita awalnya menikah tidak punya apa-apa, kemudian kita punya rumah, punya dan lain dan sebagainya. Kan itu memang yang bekerja suami dalam hal ini, cuman kan yang menguatkan suami untuk mencari nafkah, kemudian itu tidak lepas dari doa istri juga gitu. Jadi dalam hal ini tentu untuk harta ini ya milik bersama Pak Ustadz gitu. Milik bersama karena memang perjuangan suami tanpa ada dukungan dari istri ya mungkin berkahnya akan berbeda gitu. Mungkin buat saya gitu. Ya, oke, terima kasih Ustaz Saiful Anwar. Jadi memang ya rumah kita gitu ya, milik bersama. Kita tanya yang ibu-ibu nih, Teh Siti Nurjana atau Bu Juliantika nih, siapa yang mau jawab dulu nih? Kira-kira perspektifnya istri itu kayak gimana nih? Ya, atau yang dialami saja gitu, misalnya nikah, kemudian ini punya siapa nih gitu, yang dialami atau mungkin yang ada di masyarakatnya. Silakan Bu Teh Siti Nurjana, Ibu Siti Nurjana silakan. Ya bisa ngomong nih, mau ngomong nggak? Ayo coba mau ngomong nggak? Oke, mau ngomong nggak nih? Silakan dibuka mic-nya. Jadi kemarin saya bilang itu, ya silakan. Bu Juli dulu aja, Pak. Iya, seperti kemarin saya sampaikan bahwa kuliah itu bukan hanya selesai, bukan hanya dapat ijazah, dapat gelar, tapi kita tuh belajar bareng, belajar ngomong, belajar berbicara, belajar mengungkapkan ide dan gagasan. Salah ya nggak apa-apa gitu ya, jangan takut salah gitu, dibiasakan. Nanti kenapa? Karena lingkungan itu akan mengatakan, ini mahasiswa S2 loh gitu ya, ini mahasiswa pasca loh gitu, masa nggak bisa sih gitu. Silakan Ibu Juliantika nih. Apa adanya. Baik, Bapak saya tanggapi ya. Kalau menurut saya pribadi itu milik bersama, Pak. Karena apa yang kita dapatkan semuanya bersama dan akhirnya akan menjadi ahli waris. Titik akhirnya akan menjadi ahli waris gitu. Jadi kata bersama di sini bukan kaitannya hanya istri dan suami, tapi termasuk juga anak-anak kalau bagi saya. Jadi apa yang saya dapatkan berupa harta benda ya, itu milik bersama. Bersama di sini suami, istri, bahkan anak-anak gitu. Bahkan apa yang saya dapatkan sudah saya ahli wariskan. Salah satunya kepada anak-anak yang nantinya menjadi penerus di keluarga ini. Kalau saya bilang seperti itu. Jadi tidak ada milik suami, tidak ada milik istri gitu. Kalau lagi berumah tangga dalam satu atap ya Pak ya. Lain halnya mungkin nanti ketika ada perceraian dan lain sebagainya mungkin itu ada yang dibilang harta gono gini lah ya. Ada bagian-bagiannya, bagian istri mana, bagian suami mana gitu, bahkan bagian anak pun mana. Kalau menurut saya secara keseluruhan itu milik bersama. Bersama di sini terdiri dari anak, suami, dan istri seperti itu.
Makasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi milik bareng-bareng gitu ya, semuanya gitu, milik ada saham gitu ya. Ya itu sebenarnya karena tadi saya bicara tentang kebenaran yang sifatnya itu alamiah, subjektif, yang dibangun dari kultur dan budaya yang ada di masyarakat, maka kemudian itulah yang dianggap benar oleh masyarakat. Nah, itu ya sehingga kemudian muncullah kalau di Indonesia ini ya tadi ada harta bersama atau harta gonogini. Nah, kalau ada yang mengatakan kan dalam Islam itu harusnya lana a'maluna walakum a'malukum atau laha makasabat walakum makasabetum. Itu nanti dalam ranah fikih. Tapi saya hanya bicara tentang kebenaran yang sifatnya itu alamiah, ya, kebenaran yang sifatnya itu alamiah. Sama juga nih, misalnya begini. Kalau kita lihat nih, ya sebenarnya sekarang juga banyak, yang mungkin yang agak lama dulu, zaman dulu itu ketika kita pergi ke misalnya itu kemana, ke Lampung misalnya. Di Lampung itu, ya istri-istri itu mereka biasa ke kebun, biasa ke ladang, gitu ya. Kemudian ketika kita ke Banten, ya di Banten itu justru yang mengurus huma itu ya istri, gitu ya. Kemudian kita jauh pergi ke Bali misalnya. Di Bali itu justru yang kerja itu ya perempuan, gitu kan ya. Artinya kemudian muncul bagaimana fenomena yang memang antara satu budaya, antara satu makna, antara satu kultur itu berbeda dengan yang lainnya. Nah, sehingga kemudian tadi contoh dari harta gonogini itu adalah salah satu dari kebenaran yang sifatnya itu adalah alamiah. Nah, Ustadz Ali Mukti mau komentar nih, silahkan. Kalau ini Pak Ustadz, kalau untuk ini apa namanya tadi ya Pak Ustadz, untuk warisan dari istri itu tidak bisa dimiliki oleh suami Ustadz, kalau menurut pengetahuan saya. Kalau misalkan tadinya misalkan ini istri punya tanah misalkan, terus punya suami, nah ketika menikah walaupun itu apa namanya udah berumah tangga itu punya istri gitu Ustadz, kecuali kalau misalkan itu hartanya apa namanya dibangun bersama istri tuh. Jadi ada begini Ustadz, uang suami uang istri juga, uang istri tapi uang istri bukan uang suami gitu. Gitu Ustadz. Ini aja Ustadz. Ya, betul. Betul sih, memang iya sih. Jadi agak egois jadinya ya. Jadi uang istri tapi uang istri bukan uang suami gitu ya. Tadi ayatnya maka sahabat kasabtum gitu. Nah, nanti di situ kita akan ada sedikit pergesekan antara kebenaran yang sifatnya alamiah di suatu budaya dengan kebenaran yang sifatnya itu tadi wahyu. Makanya nanti kita sebagai seorang akademisi harus mampu mendudukan, ya, mampu mendudukan berarti mana nih yang mungkin bisa saling misalnya itu win-win solution, ya. Misalnya begini, kalau di pengadilan agama itu kan jelas. Jadi kita kuliah syariah nih jadinya. Karena saya orang syariah sih ini aja ya. Karena kita ngomongin teori ini. Jadi ketika menikah kemudian tadi misalnya tadi betul Pak Salim Muktim ya. Jadi kalau mamanya istri itu kerja, kemudian istri dapat uang, kemudian istri dapat beli apa-apa, itu bukan punya suami gitu ya. Tapi kita suami yang kerja, kemudian itu ya milik istri gitu ya. Tadi kalau milik dengan anak sih sebenarnya bukan milik dengan anak sih, tetapi lebih tepatnya anak itu nanti ahli waris. Kalau secara tadi kebenaran ilahiyah dalam ilmu faraid itu kan ketika terjadi waris mewaris itu kan harus ada terpenuhi rukun dan syaratnya kan, salah satunya berarti harus ya meninggal orang yang memang mewarisnya itu, orang yang meninggalkan harta itu udah meninggal. Kalau belum meninggal ya bukan waris tapi itu adalah hibah. Jadi kita ketemu, jangan lebih jauh lagi, kita ketemu kepada teori yang sifatnya itu kebenarannya itu ilahiyah, ya, ilahiyah di dalam wahyu Al-Quran ataupun hadis dengan kebenaran yang alamiah yang ada di masyarakat yang dianggap sebagai sesuatu yang benar, ya, yang memang itu dianggap ya sudah. Ya itu memang itu juga naluri juga ya, naluri juga bisa jadi itu ada sebuah kebenaran juga. Belum lagi kalau hari ini yang paling perlu kita kembangkan itu adalah
kebenaran yang selalu ya seringnya itu ditabrakkan antara kebenaran ilmu dalam agama dengan kebenaran ilmu sains, ya, sehingga sering sekali antara sains ilmu ya dengan agama biar beda, walaupun nanti ada ilmu agama nanti bingung lagi gitu ya. Jadi antara sains dengan ilmu agama itu sering sekali ditabrakkan, bahkan sampai hari ini misalnya saya selalu menyampaikan orang-orang ahli di bidang pendidikan, di bidang ilmu pendidikan, mereka mengatakan tidak ada yang namanya ilmu pendidikan agama Islam. Ya, tidak ada yang namanya ekonomi syariah, tidak ada yang namanya perbankan syariah. Ya udah ilmu saja. Nah, ini perlu kita waspadai. Munculnya dikotomi. Nah, dikotomi ilmu itu ya, ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Nah, tadi karena sebagai besarnya adalah madrasah, mestinya madrasah itu memang mampu untuk istilahnya itu mengajarkan yang namanya itu integrasi. Ya, jadi ketika belajar misalnya Quran hadis, ya, jadi bukan hanya tadi sifatnya itu bayani, menjelaskan dari Quran hadis itu isinya, tetapi juga dalam konteks tadi bisa menggunakan tajribi, ya tajribi itu eksperimen, bisa juga menggunakan misalnya tadi itu burhani itu lebih ke arah logik. Ya misalnya begini, ya kalau saya suka sekali tuh dengan kajian-kajian yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, misalnya nih, ya kayak saya rasa sudah hafal semuanya nih surat, ya kita baca sama-sama. Saya baca suratnya itu di dalam surat Al-Fajr, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kemudian iromazatil imad. Nah, saya tanya ke Ustaz Ali Muktim nih. Apa artinya iromazatil imad? Boleh lihat di komputer, boleh di internet lah. Ya, justru kita bebaskan tadi dalam artian itu media untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari mana saya, termasuk tadi saya mengajarkan ChatGPT itu. Apa artinya? Ustaz Munawar juga boleh, semuanya boleh jawab. Apa arti dari iromazatil imad? Nah, coba silahkan. Iromazatil imad kan sudah hafal nih. Silahkan yang mau jawab siapa, langsung saja. Alladzina taghaw fil bilad fa'aksaru fihal fasad. Nah, dan seterusnya tuh. Silakan yang mau jawab siapa nih? Ustaz Munawir mau jawab iromazatil imad? Iya. Ini kan guru madrasah semua ini rata-rata kan ya. Oh, Masya Allah nih luar biasa nih. Silakan Ustaz Jamaluddin. Yaitu iromazatil imad. Iromazatil imad. Yaitu penduduk Iroma kaum Irom. Artinya apa? Boleh Ustaz Munawir, nanti Ustaz Jamaluddin. Yaitu penduduk Irom yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Iromazatil imad. Oke, terima kasih Ustaz Munawir. Ustaz Jamaluddin, apa iromazatil imad? Iromazatil imad. Iroma kaum Irom data memiliki al-imad, bangunan-bangunan tinggi. Iya, as-shalah imaduddin, imad ya. Wa amuduhu as-shalah. Imad itu artinya apa? Bangunan. Tiang. Tiang ya, betul. Jadi Iram ya, kota Iram ya atau bangsa Iram yang memiliki tiang-tiang yang tinggi. Ya. Nah, untuk menjelaskan ini kira-kira kayak gimana ke siswa itu? Ya, apakah kita jelasnya kayak gimana kira-kira ketika kita menjelaskan tentang iromazatil imad? Nah, tadi dia menggunakan apa? Menggunakan pendekatannya salah satu adalah burhani, di mana ada namanya interkoneksi antara ilmu pengetahuan, ya antara ilmu agama
dengan ilmu tadi karena irom di masa lalu, maka kaitannya dengan bisa ilmu history, sejarah, bisa ilmu arkeologi, ya, bisa juga ilmu-ilmu berkaitan dengan yang ada di masa lalu. Nah, seperti itu. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lainnya. Ya, sampai-sampai makanya percaya nggak di sini kalau ada di wilayah Timur Tengah itu namanya ikan Nabi Musa. Ada yang hafal surah Al-Kahfi di sini, ya. Di surah Al-Kahfi itu ada apa? Nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri. Fil bahri apa? Gimana saja artinya apa? Artinya gimana? Waduh, artinya gimana? Ya udahlah, intinya itu. Udah Jadi hampir di ketika ujung itu. kita berbicara tentang ilmu, ya terutama ilmu yang sifatnya ilahiyah, ilmu yang berasal dari wahyu, maka ketika menjelaskan tentang ilmu yang bersumber dari wahyu, ya saat ini bukan hanya berbicara tentang bayani. Bayani itu kita sebut saja penjelasan dari teks gitu ya, tetapi juga kemudian ya dibarengi dengan interkoneksi artinya disupport, didukung oleh berbagai ilmu pengetahuan yang ada. Oke ya, pertanyaan lainnya. Nabi Yusuf alaihi salam itu pakai bahasa apa ya? Bahasa Nabi Arab. Yusuf itu Bahasa Arab. Bahasa Arab ya? Iya, Pak Dokter. Inilah ubari'un nafsi inna nafsa la amaratum bisu illa marrahima rabbih. Bahasa Arab itu munculnya kapan? Di mana? Bahasa Arab munculnya itu kapan? Di mana? Apalagi kalau kita bilang lebih jauh lagi, Nabi Adam bahasanya apa ya? Ya yang Nabi Adam tadi, Nabi Ibrahim aja lah, ya. Ustaz Saiful Anwar mau jawab nih kayaknya nih. Nabi Yusuf itu berasal dari Israel, Bani Israel, ya bahasanya ya Ibrani, Pak. Bahasanya Ibrani ya. Kan beliau berasal dari orang Israel. Ya. Ini kebenarannya sudah hampir 95%, nanti dengan 5% boleh cari nanti dibuktikan gitu ya. Artinya apa? Terjadi transliterasi ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan ini la ubari'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu illa marrahima rabbi. Makanya nanti ada kata-kata dinil malik gitu ya. Jadi ada transliterasi yang kemudian nanti memunculkan tafsir atau interpretasi yang mungkin bisa jadi berbeda. Nah, ini tadi kebenaran yang bersumber atau yang sifatnya ilahiyah, yang sumbernya itu adalah wahyu. Tapi kemudian tidak hanya dengan menggunakan bayani, tapi juga menggunakan disiplin ilmu yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi itu ketika berbicara tentang epistemologi, kenapa kita bicara tentang epistemologi? Karena bicara tentang teori. Ya, karena mata kuliah kita adalah teori dari pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nanti ada sih mata kuliah khusus tentang epistemologi. Oke, sebelum dilanjut ada pertanyaan. Tadi saya jadi sampai jam 5 ya. Saya kasih diskon lah sampai 5 sampai 10 menit lagi lah. Silakan, ada yang mau bertanya terkait dengan sumber ilmu, kemudian cara memperoleh ilmu, kemudian standar ukuran kebenaran ilmu. Ya, silakan. Ya. Mau bertanya. Silakan. Pengen tahu atau mohon dijelaskan oleh Pak Dokter gitu bahwa bahasa wahyu adalah bahasa Tuhan. Bagaimana cara menerjemahkan bahasa wahyu atau mengartikan bahasa wahyu itu sendiri
gitu, yang dibawakan oleh para nabi dan rasul pada waktu itu. Gitu. Itu kan dia kebanyakan sumbernya dari wahyu, makanya dia yang digunakan bahasa wahyu, Pak. Gitu ya. Nah, itu yang sampai hari ini belum paham. Tolong untuk dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya level tinggi ini nih, luar biasa. Baik, ya. Dalam studi atau kajian wahyu, ya, pertama kita pahami bahwa wahyu yang dimaksud sekarang itu adalah wahyu dalam bentuk teks. Baik itu teksnya ayat Al-Quran ataupun hadis. Nanti kalau ijma, kemudian qiyas, kemudian istihsan, kemudian istislah, kemudian syar'u man qablana, qaulu sahabi, saddu dzari'a, al-urf, ya, itu dipahami sebagai adillah, ya, adillah. Ya, nah, walaupun tadi ya kalau bisa dulu ya ijma dengan qiyas bisa masuk ke sumber. Tapi kalau yang saya katakan bahwasanya teks wahyu yang sekarang ini yang jelas benar, yang jelas qat'i itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Nah, pertanyaannya berarti bagaimana cara memahami teks wahyu tersebut? Gitu kan ya? Ya, jadi bagaimana cara memahami dari teks wahyu tersebut? Ya, maka kemudian muncullah ya disiplin ilmu ya sesuai dengan ya perkembangannya, mulai dari misalnya tafsir ya dari Al-Qur'an, baik itu tafsir yang sifatnya bil maksur ataupun tafsir yang sifatnya birro'i. Sekarang berkembang namanya tafsir bil ilmi, perkembangan dari birro'i ya. Kemudian yang berikutnya hadis juga dalam perkembangannya, bahkan perkembangan dari ilmu hadis ini berkembang sangat pesat sekali ya. Dan yang paling penting itu adalah dari ilmu matan hadis, artinya memahami dari makna ya dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kajian teks kita menemukan bahwasannya ada ya makna yang memang tidak bisa diinterpretasikan dengan makna yang lainnya. Itu kan ya. Nah, sehingga kemudian makna atau teks yang tidak bisa, bukan tidak bisa lebih tepatnya ya. Jadi teks wahyu yang maknanya disepakati dan sifatnya itu qat'i, itulah sebuah kebenaran. Sementara ya teks wahyu yang sifatnya itu dhonni karena multi interpretasi, di sana muncullah perbedaan, di sana muncullah kebenaran yang kemudian multi interpretasi. Artinya kebenarannya sifatnya itu dhonni. Nah, sehingga kemudian kita menemukan ada ya, bukan ada, artinya kita menemukan dalam agama, dalam wahyu itu ada yang sifatnya qat'i, tidak bisa dirubah. Tapi ada yang sifatnya dhonni yang kemudian dia merujuk kepada perkataan dari Imam Ibnu Qayyim, dikatakan bahwasanya taghayyurul fatwa bi taghayyuril azmina wal amkinah wan niyah wal awai. Nah, sehingga kemudian cara metode untuk memahami wahyu tentu saja merujuk kepada disiplin ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Makanya ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih, ya, kemudian ada misalnya ilmu bahasa. Tadi dari kajian bahasa saja itu kita akan menemukan banyak sekali, ya, banyak sekali tentang sesuatu yang sifatnya itu mafhum mukhalafah atau mungkin mafhum muwafaqah. Itu dari kajian tentang teks. Itu nanti masuk ke dalam tadi metodenya, caranya itu adalah bayani. Bayani itu menjelaskan teks dari ayat yang ada, ya, ayat dan juga hadis, gitu ya. Misalnya ya ada kata-kata yang menjadi selalu khilafiyah ya, misalnya yadullahu fawqa aidihim misalnya, gitu kan ya. Itu kan yadullahi maghlulah. Pokoknya sifat-sifat. Maka nanti muncul asilah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah.
Nah, jadi kalau di epistemologi, biasa dosen itu tidak sampai ke ranah, oh ini benar, ini salah, tidak. Itu dikembalikan kepada masing-masing. Silahkan saja, ya. Kecuali nanti kalau ranahnya itu diskusi atau debat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi silahkan. Jadi kalau yang saya pahami tadi jawabannya seperti itu adalah cara untuk mencari kebenaran dalam teks wahyu. Tadi pertama kita bangun teks wahyu itu ya hanya Al-Quran dan hadis, ya Bible, kemudian Taurat, ya Injil, atau mungkin Zabur, itu kan kita anggap sudah tidak ada. Gitu ya, sehingga kebenaran. Nah, untuk memahaminya ya tadi, ya memahami dari mulai nanti kalau disiplin ilmu bahasa berarti dari sisi bahasanya. Kemudian juga nanti dari sisi misalnya makna, baik itu yang tersurat ataupun yang tersirat. Dan tentu saja di sana kita sendiri belum sampai ke level yang mungkin bisa menafsirkan, tapi kita masih merujuk kepada akwal dari al-ulama atau dari al-a'immah. Tapi diharapkan minimal kita ya naik level lah gitu ya. Jadi ketika mendengar satu pendapat, ide, gagasan dari sebuah teks, kemudian kita tidak bisa menerima begitu saja, tapi ya kita pahami dulu ini bener nggak nih, gitu ya. Ini bener nggak nih? Ini jangan-jangan apa namanya? Istilahnya itu birro'yinya itu birro'yi apa librariyah gitu ya. Sehingga kemudian kan banyak nih sekarang. Ya mungkin yang terakhir apa ya, misalnya tuh ada yang terakhir itu seperti ya Mama Gufron ya kalau salah itu ya, atau pemahaman teks misalnya tadi bahwasanya apa misalnya kata-kata misalnya alaikum bil jamaah, misalnya ada teman itu kan tentang makna jamaah itu konteksnya itu seperti apa gitu kan ya. Itu nanti silahkan dipahami, silahkan dipelajari. Jadi kita lebih kepada metode mencari sebuah kebenaran. Tapi tadi kalau kebenaran dalam Islam sendiri memang ada kebenaran yang sifatnya qat'i, ada kebenaran yang sifatnya itu dhonni, gitu ya. Kebenarannya yang memang sudah jelas gitu ya. Tapi kemudian yang jelas pun itu perlu istilahnya itu ada beberapa interpretasi ya. Kenapa? Karena perkembangan dari Islamic Studies, kajian Islam ini yang berkembang, misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ya Ar-Rahman bersemayam di atas ars. Itu kan apa istawa, istaula dan sebagainya itu ya silahkan saja itu ke masing-masing. Tapi makna istawa saja itu kemudian banyak sekali diinterpretasikan. Ya, makanya apalagi kalau dikatakan itu Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat. Kami itu ya, nahnu akrab. Kami, nahnu, kenapa pakai kami? Itu juga dikaji lagi tuh. Kenapa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kenapa kami? Oh, ini kaitannya ke Ustadz siapa di sini? Udah pakar semuanya lah. Oke, itu sahabat Ria. Itu jadi nanti kita bisa diskusi lagi khususnya terkait dengan teori. Walaupun kita sebenarnya ini sudah ke konten mata pelajaran akidah ya, akidah tuh ya, masuk ke dalam konten akidah dan juga Al-Quran. Nanti ada Quran hadis, akidah akhlak, kemudian juga fikih, kemudian juga sejarah kebudayaan Islam. Nah, berarti materi hari ini adalah pertama terkait dengan teori. Teori itu adalah pengetahuan yang sudah terbukti secara ilmiah, baik itu sifatnya ilmiah, alamiah, ataupun ilahiyah. Yang kedua adalah pengembangan, ya kan teori pengembangan. Berarti bagaimana level di master ini, di S2 ini adalah bukan mendeskripsikan kurikulum adalah ini. PAI adalah ini, bukan hanya itu, tapi sudah ke arah level mengembangkan. Bagaimana mengembangkannya? Nah, kemudian kurikulum. Kita juga perlu pahami kemarin itu asas-asas, prinsip-prinsip dari kurikulum. Sehingga kemudian kita punya pegangan nih dalam mengembangkan kurikulum. Ya ketika nanti ada kurikulum mungkin deep learning, kemarin kurikulum merdeka, KTSP, ya kemudian juga mungkin ada dulu tuh CBSA, ya Kurtilas dan sebagainya. Itu kita tidak bingung. Ya karena kita punya prinsip dalam mengembangkannya, dan kita juga sebagai umat Islam itu tidak bahasa Jawanya itu gumunan itu wow gitu ya. Jadi seolah tuh ulat
keren banget nih kayaknya deep learning nih. Padahal deep learning itu sudah dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, ulama dan lain sebagainya. Ya, itu ya. Jadi punya prinsipnya. Kemudian terakhir pendidikan agama Islam berarti bicara tentang pendidikan dalam ya agama Islam, mendidik siswa untuk memahami Islam secara benar. Ya, Islam yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jadi kita itu kuliah itu ya bukan hanya presensi, kehadiran, bukan hanya menyelesaikan skripsi atau tugas, tidak, tapi kita belajar bersama. Ya, belum lagi kalau saya suka sejarah nih ya. Kebetulan disertasi saya itu di di Baduy sama Kampung Naga sama Marunda. Jadi saya suka antropologi, suka sosiologi, suka sejarah gitu ya. Saya mengajar sejarah peradaban Islam di S1 itu dari tahun 2007. Jadi kayaknya ya alhamdulillah ya, tahadus bin nikmah, kayaknya apalah untuk sejarah peradaban Islam. Makanya kalau ngajar itu saya mau nanya misalnya kalau itu saya nanya misalnya, ada yang tahu kisah Alful Lailah wal Lailah, 1001 malam? Siapa sih sebenarnya tokoh dari 1001 malam? Ada yang tahu? Ustaz Saiful Anwar tahu cerita kisah dari 1001 malam? Belum lagi nanti yang politikus, yang ahli politik ini harus baca buku namanya itu Kalilah wa Dimnah. Ya, itu dari bahasa India diterjemahkan ke bahasa Arab, kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Prancis, kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Yang suka politik, siasat gitu ya, kayaknya wajib baca tuh. Tulisannya judulnya itu Kalilah wa Dimnah. Itu ya. Kalau Alful Lailah wa Lailah itu adalah namanya itu cerita berbingkai. Nah, ada yang tahu cerita berbingkai? Gitu ya. Jadi kalau sejarah saya lebih suka karena banyak sekali hal-hal yang kemudian perlu kita cari kebenarannya. Ya, kita perlu cari kebenarannya. Ini benar nggak sih gitu ya? Apalagi tadi kan. Jadi kenapa? Karena salah satu dari mata pelajaran PAI adalah sejarah kebudayaan Islam. Ya, apalagi founding father kita mengatakan jas merah gitu ya, jangan lupakan sejarah gitu ya, jas merah itu ya. Nah, artinya kita perlu belajar Quran hadis, kemudian akidah akhlak, kemudian fikih, kemudian sejarah kebudayaan Islam. Jadi ya nggak sia-sia lah, bismillah ya. Kita kuliah di Magister Sayyidul Falah ini, kita belajar sama-sama sore, ya memang ada sedikit yang dikorbankan, tapi insya Allah itu bermanfaat. Ya, oke. Terakhir, amin. Ustaz Nawar, ada yang mau disampaikan? Bapak, jadi pendengar aja. Oke, baik ya. Tadi karena saya mau kasih diskon, kemudian nanti akan saya share untuk di ini. Kebetulan tadi laptop saya masih agak error ya. Nanti kita akan share untuk masing-masing orang itu kita punya challenge ya. Challenge-nya itu nanti kita bisa bantu. Nanti boleh belajar di Gamma, pakai Gamma, dengan pakai ChatGPT, dengan pakai Typeset, dan juga pakai Perplexity. Nanti kalau mau belum paham nanti boleh lihat di YouTube saya. Ya, klik aja di Dermis Nome di menulis di AI, nanti boleh lihat semuanya di situ. Ya, nggak usah subscribe juga nggak apa-apa, kita nggak ini kok, nggak wajib, nggak nyuruh subscribe gitu. Yang penting dengerin aja, lihat nanti sambil lihat di ChatGPT juga boleh. Nggak apa-apa Pak Dokter. Pak Dokter, apa-apa. Suruh subscribe aja Pak Dokter, semua mahasiswa. Biar ya nanti lihat aja gitu ya. Oke. Pak Dokter, maaf Pak Dokter, minggu depan kan libur. Pak Dokter, minggu depan libur. Belajar berlanjut Pak Dokter. Pembelajaran. Kalau saya fleksibel gitu ya, nanti kesepakatan saja. Ya, kali aja kan sebagian besar ya mungkin pengen istirahat, pengen libur ya nggak apa-apa. Ya, atau kita bisa ganti di hari lain juga boleh gitu ya. Iya. Hari yang kosong biasanya hari apa nih yang kosong? Pak Dokter. Dikembalikan ke kali ya. Gimana teman-teman? Mau libur atau gimana?
Berarti nanti kita musyawarahkan lagi ya Pak Dokter ya. Iya, Ini silakanlah supaya kita sepakati supaya aja. Kita diskusinya. nggak terlalu ini kok. Kalau libur berarti nanti insya Allah nanti akan saya bagikan untuk masing-masing topik ya di grup. Nanti satu orang satu ya untuk UTS-nya. Kita ada UTS nih untuk latihan, ingat, tapi itu hanya learning experience ya, hanya melatih mengetahui atau mungkin ya pengalaman belajar. Oh iya dulu pernah presentasi nih sama Pak Wisnu nih. Jadi ada learning experience-nya. Jadi nggak cuma jiping aja ya, hanya dengerin gitu kan. Nanti mungkin juga ada ini lah, lupa nanti biasa. Jadi nanti untuk UTS-nya itu adalah membuat presentasi, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Gamma, boleh pakai Canva gitu ya, pakai slide show juga bisa gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian nanti kalau untuk UAS-nya dari PowerPoint itu kemudian dikembangkan menjadi artikel. Ya, artikelnya itu mungkin nanti kita akan kasihkan template-nya itu mirip seperti book chapter ya, belum sampai kepada artikel jurnal ya, hanya pendahuluan. Jadi nggak usah pakai kayak zaman dulu pakai cover, pakai daftar isi, pakai kata pengantar, nggak usah. Lagian juga nggak usah di print ya. Kita langsung pakai nanti kirim lewat email aja. Jadi nanti ada introduction-nya, kemudian ada teori-teorinya, ya, kemudian ada pembahasannya, kemudian ada konklusinya, simpulannya, sama pakai puspustaka. Kemudian dibiasakan pakai kalau di S2 ini pakainya body note, ya. Kalau S1 biasa pakai footnote. Ya, body note pakai footnote itu bisa pakai mendelai, bisa pakai Zotero yang sudah otomatis. Jadi kita ya ada pengalaman lah. Oh iya pernah belajar dulu, pernah buat book chapter nih. Nanti kita akan terbitkan seperti itu. Jadi itu aja ya untuk kita belajar. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Jazakumullahu khairan ala fudurikum fi hadhihi qissah at-thayyibah wa fi hadzal masa al-mubarak. Wa insyaallah ta'ala nastamir, yakni mungkin fil usbu yakni al-qadim atau mungkin ba'da hadzal usbu. Wa jazakumullahu khairan wa nakhtatim bil hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, 10 menit ya buat istirahat. Baik, pada Nanti kita pilihkan ya. khair. Oke, terima kasih. Ya Pak Badri, kita Ya, oke, lanjut lagi maghrib. maghrib kita Siap.